Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Thalibin Kota Probolinggo, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Rodotul Thalibin Kota Probolinggo, dan yang kami hormati jajaran Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Rodotul Thalibin Kota Probolinggo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan taufik serta hidayahnya kita masih bisa diberi kesempatan pada hari ini untuk menikmati indahnya iman dan indahnya Islam dan indahnya persaudaraan sesama umat beragama Islam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dengan beliau kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang konsep manajemen pendidikan Islam, yang mana konsep manajemen pendidikan Islam ini perlu dibahas sedikit banyak oleh orang-orang, perlu diketahui, karena dengan adanya manajemen orang-orang manusia bisa memanage waktu, bisa mengatur, bisa mengawasi dan segalanya, karena manajemen pendidikan merupakan sesuatu yang perlu dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan kita di lingkungan kita, seperti itu. Manajemen sendiri kalau berasal dari bahasa Inggris, yang mana manajemen itu diambil dari kata kerja to manage, yang diartikan secara umum yaitu mengurusi. Secara umum mengurusi apapun, mengurusi kehidupan, mengurusi lingkungan, mengurusi hal-hal yang ada di sekitar kita. Menurut ilmuwan, menurut Mary Pepper Follett, manajemen pendidikan itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Maksudnya di sini seseorang tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu orang lain untuk mewujudkan semua cita-cita, semua yang diinginkan, semua yang dikerjakan, semua yang dipersiapkan itu harus menggunakan orang lain, harus menggunakan bantuan dari orang lain. Berbeda halnya dengan James Stoner mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ini secara harfiah Mary dengan James ini berbeda secara harfiah, secara sekilas saja. Namun pada penyelesaiannya dalam proses pengerjaannya sama, karena manajemen itu dimulai dari perencanaan terlebih dahulu. Setelah perencanaan baru diorganisasikan. Setelah diorganisasikan ada pengarahan dari pimpinan. Setelah pengarahan baru ada pengawasan. Seperti itu, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan oleh seorang yang menjadi pemimpin, seperti itu. Beda halnya dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan Islam itu yaitu manajemen pendidikan Islam proses pengelolaan lembaga, majelis, ataupun lainnya, perusahaan dan lainnya, lembaga, secara islami, secara norma-norma Islam, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang efektif dan efisien dengan berlandaskan nilai-nilai agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya, Qiyas, Qaul ulama, dan lain sebagainya. Hal ini melibatkan penataan dan pengelolaan sumber daya manusianya, seperti itu. Jadi manajemen pendidikan itu dengan manajemen pendidikan yang lain, manajemen pendidikan Islam dengan manajemen pendidikan yang lain itu perbedaannya hanya di segi islaminya saja. Kalau manajemen yang lain, manajemen yang bukan non-Islam itu bebas, jadi tidak berlandaskan pada hadis, tidak berlandaskan pada Al-Quran, dan lain sebagainya. Namun kalau manajemen pendidikan Islam itu disesuaikan dengan hadis, Al-Quran, Qaul ulama, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi
hanya perbedaannya sedikit. Kalau manajemen pendidikan Islam itu lebih ke islaminya. Kalau manajemen pendidikan secara umum yaitu bebas tanpa embel-embel islami, bisa islami, bisa tidak islami, seperti itu. Dalam konsep manajemen pendidikan Islam itu banyak sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis. Salah satunya yaitu konsep manajemen pendidikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana di sana ada 3 poin yang perlu kita pahami. Pertama, pentingnya pengaturan tempat. Pentingnya pengaturan tempat di sana karena tempat itu menentukan seberapa efisiennya, seberapa efektifnya seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jika tempatnya saja sudah tidak memungkinkan, maka pekerjaan atau pembelajaran akan tidak efektif. Maka pembelajaran itu sedikit banyak akan terganggu. Contoh, kita belajar di tempat yang tenang dengan belajar di tempat keramaian, ini berbeda hasilnya. Kalau belajar di tempat yang tenang, 90% akan masuk materinya. Tapi kalau belajar di tempat yang ramai, itu kita tidak akan fokus sama pembelajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya kedudukan. Maksudnya pentingnya kedudukan di sini antara yang mengajar dengan yang diajar, antara pemimpin dengan yang dipimpin itu berbeda. Itu pentingnya kedudukan. Yang ketiga, peningkatan kualitas ilmu serta adab dalam proses pendidikan. Jadi kualitas ilmu dalam suatu majelis, dalam suatu kelompok, dalam suatu organisasi itu perlu diperhatikan. Jika yang memiliki kualifikasinya tinggi, maka dia akan yang menjadi pemimpin. Tentunya harus beradab, harus berakhlak. Pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang beradab. Orang yang lebih paham dengan orang yang tidak paham, maka yang harus jadi pemimpin itu yang paham. Orang yang tidak paham ketika jadi pemimpin akan rusak suatu organisasi tersebut. Seperti itu. Dalam surat Al-Mujadalah juga bisa kita pahami makna dan konsep manajemen pendidikan itu. Pertama, yaitu tata tertib dan etika dalam majelis ilmu. Dalam suatu majelis, dalam suatu organisasi itu harus ada tata tertibnya. Pertama, yaitu perintah memberi kelapangan dalam majelis. Tafassahu fil majalis. Seperti itu. Harus lapang, harus ikhlas. Seperti itu. Dan bangkit jika diminta. Fafsahu yafsahillah. Maka jika diminta untuk geser sedikit oleh orang yang baru datang, maka geser, seperti itu. Ini menunjukkan pentingnya keteraturan, kedisiplinan serta adab dalam proses pembelajaran, bagian dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Yang kedua, penghargaan terhadap orang yang berilmu. Jadi harus dihargai. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang mengajar dengan orang yang diajar, itu perlu ada perbedaan. Maksudnya perbedaan dalam segi penghargaannya, dalam segi penghormatannya, dalam segi adabnya. Dalam ayat itu Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan diberi ilmu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antara orang yang berilmu dengan orang yang mencari ilmu itu harus berbeda. Harus berbeda perlakuannya dalam segi adabnya. Maksudnya hal di sini perbedaan dalam penghormatannya. Orang yang berilmu lebih dihormati daripada orang yang tidak berilmu. Namun jangan salah paham, orang yang tidak berilmu juga harus dihormati. Seperti itu, tidak menindas. Ini maksudnya seperti itu. Terus yang selanjutnya itu pengelolaan sumber daya manusia. Dalam ayat itu memberi dasar bahwa pengelolaan santri, pengajar atau guru atau bahkan pemimpin atau yang dipimpin perlu mempertimbangkan aspek iman, ilmu dan adab. Jadi aspek iman harus kita punya, ilmu juga harus dipunyai, dan lebih-lebih adab. Karena kita sering mendengar Rasulullah mengatakan, Rasulullah diutus ke dunia ini bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Terus yang perlu kita pahami dalam manajemen itu
yang perlu dikedepankan, maksudnya kami yang perlu dikedepankan yaitu adab dalam segala hal. Sesuatu yang perlu direncanakan, sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang dimusyawarahkan, itu kedepankanlah adab akhlak itu harus dikedepankan. Kesimpulannya, dalam surat ini, dalam surat Al-Mujadalah, kami ambil surat Al-Mujadalah karena sering kita dengar yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu sering kita dengar. Kesimpulannya bahwa mencerminkan prinsip manajemen pendidikan Islam, yaitu pengelolaan majelis, pengelolaan organisasi, pengelolaan lembaga secara tertib, penghargaan terhadap orang yang berilmu dan ilmunya, serta pentingnya adab dan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar. Jadi demikian penjelasan konsep manajemen dalam pendidikan Islam. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.